Apabila ingin sholat Jumat, ada di masjid, ada di luar hotel sebelah kiri. Tapi karena kita safar ya, rusoh yang ingin sholat zuhur, jamak kosor dengan asar, silahkan nanti di musola lantai 8, ibu-ibu menyesuaikan nanti di kamar masing-masing. Pada Jumat kita akan lakukan lagi satu sesi tentang bagaimana panduan teknis. Nah ini penting ya. Kita di pesawat apa, kemudian nanti bagaimana proses visa dan sebagainya ya, yang ditunggu-tunggu ya, termasuk juga nanti informasi detail mengenai hotel ya, juga mengenai yang berhubungan dengan akomodasi, fasilitas, pelayanan yang menjamin insya Allah Bapak Ibu ibadah dengan nyaman di sana. Nah terakhir, sesi terakhir penutup kita ada dokter, alhamdulillah nanti dokter Tito akan menyampaikan bagaimana tips and tricks ya untuk mengatasi kebugaran dan kesehatan kita selama di proses ibadah haji. Karena informasinya suhunya 50 derajat ya di Arafah. Dan kita perlu menjaga kesehatan ini sampai dengan pulang ke tanah air. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai sesi pertama di hari ini. Namun sebelumnya mohon izin kami dari Redul Jannah Tour and Travel akan melakukan sedikit lagi seremonial ya. Mohon izin Ustaz, ada seremonial sedikit. Hari ini kita mendeklarasikan pendirian kantor cabang kita yang baru. Baru saja kita meresmikan MOU kantor cabang yang baru, yaitu kantor cabang di Pasaman Barat, kantor pusatnya, yang mengcover wilayah Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Riau Pekanbaru ya, Riau Pekanbaru. Jadi 4 provinsi di Sumatera. Alhamdulillah ini tambahan juga dari cabang yang sudah ada, yaitu Batam dan Medan ya, dan serta Lampung. Jadi sudah ada 3 tambahannya sekarang cabang Sumatera Barat yang berbasis di Pasaman Barat, kemudian mencakup 4 provinsi, dan juga satu lagi adalah cabang di Sulawesi Tenggara ya, Sulawesi Tenggara yang berbasis di Kota Kendari ya, termasuk juga di Pulau Buton, dan ini adalah suatu terobosan ya selain cabang kita di Makassar. Baik Bapak Ibu, mungkin kita bisa saksikan penyerahan akte notaris peresmian cabang Sumatera Barat dan cabang Sulawesi Tenggara yang akan diserah terimakan dari Ustadz Yusuf selaku Direktur Utama PT Redul Jannah kepada Kepala Cabang Sumatera Barat dan Kepala Cabang Sulawesi Tenggara, Pak Heri. Silakan Pak. Kami waktu dan tempat kami persilakan. Mungkin panitia dokumentasi. Ini menurut peraturan dari Kementerian Agama harus ada notaris. Jadi cabang-cabang kita itu terdaftar resmi di Kementerian Agama nanti. Setelah kita buatkan notaris resmi, kemudian nanti akan diinput ke dalam Kementerian Agama dan terdaftar di Umroh Cerdas atau Haji Pintar yang ada di aplikasi Kementerian Agama. Ini proses, setelah ini akan ada pengecekan dari Kementerian Agama ke kantor masing-masing perwakilan cabang. Ya. Insya Allah semoga Allah berkahi dan untuk kemajuan dakwah juga. Bismillah. Mohon izin Ustaz Desman bisa mendampingi, silakan. Yang ini Sulawesi Tenggara ya, cabang Sulawesi Tenggara. Serah terima oleh Pak Heri. Terima kasih, jazakallahu khair. Pak Heri kembali ke tempat, Ustaz Desman, Ustaz Yusuf, jazakallahu khair. Demikian Bapak Ibu kita saksikan sama-sama adalah peresmian secara legalitas ya, notarias, bahwa seluruh cabang sesuai dengan Kemenak, peraturan Kemenak dan Kemendirjen, bahwa semua cabang wajib dilakukan legalisasi berbasis notariat ya, jadi kita lakukan proses notariat. Dan ini adalah cabang kita yang ke-14 dan ke-15, alhamdulillah ya, insya Allah. Bagi Bapak Ibu yang berminat jadi kepala cabang, monggo ya, silahkan. Nanti Ustadz Yusuf bisa kita akomodasi ya, insya Allah. Banyak sekali yang kita coba
upayakan ini dalam rangka dakwah Islamiyah juga. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengefektifkan waktu ya, kita akan mulai sesi pertama. Waktu dan persilakan Dr. Yusuf. Fadal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ma'asyiral ahibbah, alhamdulillah pada pagi yang cerah dingin ini kita berkumpul di majelis sama-sama kita menuntut ilmu. Izin mohon maaf, bukan berarti saya mengguru ya, mohon maaf karena ada guru kita, dan kita sharing saling seperti Ustaz jelaskan kemarin, watawasau, saling sigoh, yang saling mengingatkan, yang sudah pernah mengingatkan, yang belum pernah ini merupakan pertama kali. Yang pertama kali adalah kesempatan emas untuk mengetahui amal ibadah sebelum melakukan amal ibadah tersebut. Jangan sampai amal kita sebagaimana dalam surat Al-Kahfi kemarin Ustaz jelaskan ayat 110 itu tertolak karena tidak mengikuti ilmu atau tidak mengikuti contoh baginda Nabi kita yang Muhammad SAW. Puji syukur kepada Allah setelah mengumpulkan kita di sini, dan salawat dan salam kepada Habibina Rasulullah, kepada Nabi kita kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mengajarkan kita dan bersabda kepada para sahabat, khudhu anni manasikakum la'alli la hujju bada ami haji, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian mengambil manasik dariku. Saya tidak tahu, mungkin saya tidak akan bisa berhaji setelah ini. Artinya ini menunjukkan bahwasanya para sahabat akhirnya benar-benar memperhatikan bagaimana gerak-gerik Rasulullah, manasik dari satu titik ke titik yang lain. Beliau di depan para sahabat, mereka melihat Nabi SAW melakukan hal ini dijelaskan oleh para sahabat. Termasuk kalau kita baca hadis Jarir yang sangat panjang sekali, yang terkenal, dan bahkan para ulama mengarang kitab seperti Syekhuna Syekh Al-Albani, beliau mengarang kitab tentang hajatun Nabi SAW, ka'annaka taroh. Dan juga beberapa hadis-hadis tentang kitab-kitab penjelasan tentang hadis-hadis tentang haji, banyak sekali. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ibadah haji itu adalah ibadah yang mana nih? Ini ya. Ya, haji itu ada 3 macam. Nah, sekarang haji itu ada 3 macam. Yang mana yang afdol? Kita akan jelaskan satu-satu, insyaallah. Jadi haji itu ada haji tamattu', ada haji qiran, dan haji ifrad. Para sahabat pada tahun ke-10 Hijriah, setelah Nabi mengumumkan untuk akan berhaji dan diumumkan oleh para sahabat, maka seluruh penjuru Madinah, bahkan di luar Madinah, ingin bergabung kepada Nabi SAW untuk ikut andil dalam peristiwa sejarah Haji Wada ini. Akhirnya terkumpullah hampir 100.000 lebih para sahabat berkumpul. Dan para sahabat pada waktu itu hajinya ingin haji ifrad saja dari Madinah. Niatnya haji ifrad. Tetapi di tengah jalan Nabi membawa hewan
kurban atau hewan sembelihan. Akhirnya Nabi di mikot mengganti dengan haji qiron. Kemudian sahabat diperintahkan untuk mengganti haji tamattu yang tidak membawa kambing atau hewan, maka jadikanlah haji tamattu. Dirubah. Jangan haji ifrad. Apa sih bedanya? Tamattu, qiron, ifrad. Kalau tamattu seperti kemarin kita jelaskan, diawali umroh dahulu. Padahal pada zaman jahiliyah orang-orang itu tidak mau umroh sebelum haji. Pantangan bagi mereka. Aib. Tapi diselisih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyelisih para orang-orang jahiliyah, kafir jahiliyah. Akhirnya haji tamattu dia udah umroh. Setelah umroh selesai tahallul, maka dia nunggu hari haji tanggal 8 tahallul biasa semua halal, bahkan bergaul dengan istri halal sampai tanggal 8. 8 niat lagi, niat haji. Nah, niat haji ini sampai selesai, nah namanya haji tamattu. Haji qiron sama, dia membawa hewan dari mana? Dari tempat tinggalnya. Kalau kita dari Indonesia, ada yang siap mau bawa hewan? Bawa kandang. Ya. Berat haji qiron ini. Atau bawa dari Dubai. Susah ya. Nah, haji qiron ini berat. Dan ini yang dilakukan Nabi SAW. Dan tapi Nabi Subhanallah memerintahkan sahabatnya untuk tamattu. Tahallul. Tapi sahabat nggak mau ada yang tahallul. Karena Nabi nggak tahallul. Akhirnya datang masuk ke dalam kamar istri Nabi Maimunah dan Nabi agak kesel, jengkel gitu. Sahabat kok pada nggak mau tahallul. Padahal diperintahkan tahallul. Haji berubah niatmu jadi tamattu. Sahabat nggak ada yang mau. Kenapa? Karena ngelihat Nabi nggak melakukan. Jadi nggak mau ngikutin. Kalau Nabi nyontoh tahallul, maka sahabat semua tahallul. Bahkan dalam sholat juga Nabi pakai sendal, sahabat pakai sendal. Lepas sendal, sahabat juga lepas sendal. Ditanya, kenapa lepas sendal? Karena engkau melepas sendal, jadi kami sholat ngelepas sendal juga. Ini Masya Allah ketundukan para sahabat. Nggak nanya ada apa. Nah ketika itu sahabat diperintahkan tahallul. Nggak ada yang mau tahallul. Karena Nabi berkata kepada sahabat, kalau saya tidak membawa hewan sembelihan, maka saya akan seperti kalian. Menjadi haji tamattu. Jadi Nabi nggak tahallul dulu sampai haji. Adapun ifrad, datang langsung ke Mekah, langsung menuju Arafah. Misalkan datang tanggal 1 Zulhijjah, nunggu sampai tanggal 8. Kalau mau tawaf langsung kudum, nanti sa'i haji, nanti tawafnya tawaf ifadah lagi nanti. Tapi ini berat karena harus menunggu sampai hari-hari haji. Enggak melepas kain ihram, harus menjaga larangan-larangan ihram, dan berat sekali haji ifrad. Kecuali penduduk-penduduk Mekah. Orang-orang Mekah dari rumahnya masing-masing langsung menuju ke mana? Arafah untuk tanggal 8 di Mina, tanggal 9 di Arafah. Dan haji tamattu, qiron dan ifrad. Kita akan jabarkan satu-satu lagi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, haji tamattu. Nah, niat berihram di mikot untuk umroh dan menyelesaikan seluruh manasik umroh pada bulan-bulan haji. Bulan haji itu bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Kemudian berihram untuk haji pada tanggal 8 Zulhijjah. Ini tadi sudah kita jelaskan. Kalau haji qiron berihram dari mikot dan haji dari mikotnya labbaika Allahumma. Kalau yang tadi tamattu labbaika Allahumma umratan saja. Ada yang mengatakan labbaika Allahumma umratan mutamati'an, tapi ulama mengatakan Nabi mengatakan labbaika umratan. Umroh dulu. Tapi nanti pas labbaika hajannya nanti pada tanggal 8. Adapun haji qiron dari mikot sudah niat
labbaika Allahumma umratan wa hajjan, digabungkan. Kalau Bapak Ibu bawa sembelihan haji kiron, maka niatnya labbaika Allahumma umratan wa hajjan, digabungkan. Adapun ifrad, nah dia tetap berihram sampai selesai manasik. Jadi haji kiron ini selesai umroh, dia nggak tahalul dulu, pakai pakaian ihram terus. Berat nggak? Ya, kiron berat, pakai pakaian ihram terus sampai selesai tanggal 13. Adapun haji ifrad, dia berihram dari mikot hanya untuk haji. Jadi di mikotnya labbaika Allahumma hajjan. Ya Allah, saya niat untuk haji. Ini kalau haji ifrad perbedaannya. Paham? Sini, jadi ada haji itu ada berapa? 3. Tamattu, kiron, ketiga ifrad. Mau pilih mana? Silakan. Tapi kata Nabi yang afdol adalah tamattu, karena Nabi memerintahkan para sahabat. Para ulama mengatakan perintah Nabi kepada para sahabat menunjukkan afdoliyah, keutamaan tamattu tersebut. Dan semua rata-rata jamaah Asia Tenggara, semua rata-rata seluruh dunia memakai haji tamattu, kecuali ada beberapa jamaah dari Pakistan ya. Makanya kalau ada yang tidur di pinggir jalan pakai ihram terus setiap hari pakai ihram, nah itu masih mungkin haji ifrad atau haji kiron. Tapi kiron nggak mungkin karena nggak bawa dari Pakistan ya, bawa kambingnya dari Pakistan. Nah itu perbedaan. Nah haji itu subhanallah mudah sekali Bapak Ibu sekalian. Tanggal 8, 9, 10, berapa hari jadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inti haji itu ada 6 hari. 6 hari inti haji. Tanggal 8 Man Arafah, inti dari ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah intinya. Nah tanggal 10 mabit di Muzdalifah. Masya Allah. Tahun lalu kita sama Ustadz Aminur Baiz. Beliau baru pertama kali haji, tapi bimbing kita ketika di Muzdalifah. Ke Muzdalifah kita paling pertama, kosong. Kita di tempat bebas. Setelah kita karpet kita pasang segala macam, jamaah bawa selimut dari Arafah tidur. Bangun-bangun lautan manusia. Semua manusia. Lautan manusia. Kaget. Ustaz bangun kaget. Subhanallah. Baru pertama dalam sejarah saya merasakan nikmatnya tidur di tanah Allah, yaitu di bumi ini. Masya Allah. Nyaman tidur di Muzdalifah. Walaupun beralaskan bumi, beratapkan 1000 bintang. Ya, hotel 1000 bintang. Nikmatnya. Maka nikmati ketika itu. Dan nikmati itu artinya mengagungkan syiar-syiar haji ini. Termasuk di Muzdalifah. Jangan kita meremehkan syiar-syiar Allah. Kemudian nanti pada tanggal 10 kita melempar jumrah akobah, nyembelih haji dan halak, dan tanggal 11, 12, 13 ini mabit di Mina. Ini akan kita jelaskan detail-detailnya. Bapak Ibu sekalian, adapun rukun umroh, sekarang kita akan bahas masalah umroh. Yang belum umroh kemarin sekitar 2 orang ya, ada. Ini mau jelasin nggak detailnya? Apa privat aja 2 orang? Kita langsung ke haji biar cepat ini. Kalau umroh, subhanallah, mudah sekali Bapak Ibu sekalian. Umroh itu cukup sa'i 7 kali, tawaf 7 putaran, dan ihram. Sa'i, kok sa'i ini salah terbalik nih. Tawaf dulu, baru sa'i. Nah, tawaf, sa'i, dan ada di bawah ini. Ihram, tawaf, sa'i. Dari bawah ya. Ihram, tawaf, dan sa'i. Ini rukun. Rukun itu apa? Kalau tidak dikerjakan maka tidak sah, batal hajinya atau umrohnya. Kalau umroh rukunnya ada 3. Kalau 3-3-nya ini salah satu 3 ini tidak dikerjakan maka batal umrohnya. Artinya apa? Tidak sah. Akan tetapi kalau wajib umroh, tahallul, berihram dari mikot, ini adalah wajib umroh. Kalau tidak dilakukan, sah umrohnya,
tapi harus bayar dam. Sembelihan seekor kambing dibagikan ke fakir miskin yang ada di Mekah. Kalau tidak melakukan tahlul. Sebagian para ulama mengatakan, kalau dia sanggup kembali ke mikot, harus ke mikot. Dan kalau tidak ada halangan penyakit, maka harus tahalul. Ini kalau ada uzur, tidak bisa ini dan tidak bisa ini, maka dia misalkan ketiduran dari Indonesia naik pesawat, ketiduran sampai Jeddah, waduh, udah sampai Jeddah belum niat, belum memantapkan niat, maka dia ini adalah melewati kewajiban dan melanggar kewajiban dan harus menyembelih seekor kambing atau bayar dam. Ya, keumuman jamaah haji Indonesia melakukan haji tamatu ya, dengan cara melakukan umroh terlebih dahulu, kemudian tahalul dalam ibadah umroh, tinggal di Mekah dalam keadaan halal sampai menunggu ihram haji tanggal 8. Ini keumumannya. Kemudian ihram itu maknanya apa? Niat memulai manasik. Nah, penting Bapak Ibu sekalian. Pakai ihram nggak ada niat pengen umroh, nggak ada niat pengen haji. Karena subhanallah sebagaimana Ustaz jelaskan kemarin, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niat. Kita niatnya mau apa? Subhanallah kata para ulama, kita. Jangan sehari kebiasaan ini, kebiasaan ke sana, kebiasaan. Nggak ada niat bekerja, nggak ada niat bekerja karena Allah. Mandi, nggak ada niat, cuma kebiasaan aja mandi. Nah, ini nggak dapat pahala. Yang bisa dapat pahala kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Dengan mandi bersih, kita suci karena perintah Allah, Allah suka suci, dan kemudian kita bisa sholat dengan keadaan bersih. Nah, ini niat bisa menjadi besar karena niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di ihram ini adalah niat mulai manasik. Ya. Nanti di pesawat saling ingatkan. Ayo niat. Insya Allah saya akan niat saling menasihati juga saling mengingatkan. Ihram adalah awal pekerjaan umroh. Ihram harus dilakukan di mikot. Ini. Orang yang hendak melakukan umroh wajib memulai ihram dari salah satu mikot yang sudah ditentukan Nabi SAW. Jadi setarnya kata Ustadz kemarin sudah ditentukan oleh Nabi 5 mikot. Hunna lahunna kata Nabi SAW. Waliman ata alaihna liman aradal hajj awil umrah min ghairi ahlihinna. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mikot-mikot yang 5 itu untuk orang yang melewatinya. Bagi orang yang mau umroh dan mau haji. Jadi nggak boleh melewati. Yang dari Madinah nggak boleh lewatin Zulhulaifah. Dari Riyadh nggak boleh lewatin Qarnul Manazil atau Selul Kabir. Dari Yaman, Yalamlam. Dari Turki itu Robik atau dari Irak, Zatu Erkin. Semua udah ditentukan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW. Bagi sengaja yang melewati mikot tanpa ihram harus kembali ke mikot. Dan apabila tidak kembali wajib menyembelih seekor kambing. Nanti mohon kain ihram jangan sampai dibawa ditaruh dalam koper besar ya. Pernah kejadian beberapa tahun yang lalu itu ada jamaah transit Dubai. Sampai di Dubai kita usnuzon, kira nanti mau gantinya nanti. Ternyata dia senyum-senyum aja. Yang lain sibuk ganti ihram, dia senyum-senyum. Mungkin nanti, mungkin di pesawat atau di mana. Ternyata ketika sudah mau naik pesawat, loh kok Bapak belum ganti ihram? Pak Ustadz lupa kok ihram saya di koper. Astagfirullah, udah mau naik pesawat baru bilang. Kalau sudah masih di Dubai kita bisa cari kan. Subhanallah, akhirnya kita pembimbing kasih ihramnya ke dia, kita ganti di Emirat itu kan selimutnya lebar ya, warna krem, kita pakai itu kan. Akhirnya, gimana lagi? Korban dari jamaah yang lupa ini. Makanya diingatkan kembali jangan sampai ihram ditaruh dalam koper. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian,
Nah ini mikot ihram udah ya. Mikotnya ini, mikot yang sudah ditentukan Nabi SAW. Wah ini kebalik ini. Lihatnya gimana nih? Nah ini Indonesia dari sini. Nah, sampai ke Jeddah. Nah di sini ada Yalamlam, di sini ada Qarul Manazil dekat Taif. Nah yang paling jauh adalah di Madinah. Mikot ini lot merah. Ya. Mikot ihram. Nah ini adalah Zulhulaifah atau Bir Ali. Karena kita tidak ke sana, kita langsung menuju ke Mekah, maka kita mikotnya di pesawat, di atas pesawat. Wallahu alam, kalau biasanya Emirat itu apakah lewat Yaman atau lewat Riyadh? Kalau lewat Riyadh maka Qarnul Manazil. Kalau lewat Yaman maka Yalamlam. Nanti biasanya pilot sudah umumin 30 menit lagi akan mikot, lewat mikot, siap-siap. Maka kita udah ancang itu. 20 menit setelah itu kita sudah labbaika Allahumma umrotan. Kemudian Allahumma hadhihi umratun la riya fiha wala sum'ah. Kemudian baca Allahumma mahilli haitsu habastani. Kalau khawatir ada halangan maka baca syarat. Nanti akan kita jelaskan detailnya. Yang penting kita akan lewat mikot dan mikot Qarnul Manazil dengan Yalamlam itu hampir sama. Jaraknya sebelum landing itu 15 menit. Jadi cepat. Makanya lihat niatnya harus cepat juga. Kalau enggak, terus dia akan landing, kita kelewatan mikot nanti. Jaraknya kurang lebih 180-an. Nah ini Yalamlam untuk penduduk Yaman ya. Dan kalau langsung pesawatnya, dia akan melewati Qarnul. Ini mikot-mikot. Nah, sekarang sunah-sunah sebelum ihram. Bapak Ibu, alhamdulillah tahun ini kita pakai pesawat Saudi Emirat. Emirat Airline. Tahun lalu kita pakai Saudi Airline. Dan sebagai jamaah dari grup konsorsium kami, ada yang pakai Emirat tahun lalu. Dan ketika sampai di Mekah, sama Mekah, ternyata yang pakai Saudi Airline kecapean. Karena perjalanan udah tengah malam perjalanan dari Indonesia, kemudian 9,5 jam, kemudian di checkpoint Jeddah 2 jaman, kemudian menuju ke Mekah itu ada checkpoint, 3 checkpoint. Checkpoint pertama ngecek ini segala macam.